Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel ini. Hemat Channel 07. Pada kesempatan ini, admin akan membahas masalah hukum menikahi anak perempuannya yang dihasilkan dari perbuatan zina. Kalau kita perhatikan, pergaulan anak muda zaman sekarang sungguh mengkhawatirkan. Mereka melakukan tradisi berpacaran yang kebablasan hingga terjerumus ke dalam jurang perzinahan. Dari hasil perzinahan tersebut, kerap menghasilkan seorang bayi yang tak berdosa. Baik, mari kita kembali ke tema. Hukum menikahi anak perempuannya, yang dihasilkan dari perbuatan zina, terjadi ikhtilaf di kalangan ulama fuqaha. Mari kita lihat penjelasannya, dalam kitab Al-Mughni Libni Qudamah Al-Maqdisi. Pada juz awal Sohifah 1641, cetakan Baitul Ifkar Adawiyah tahun 2004 Libanon. Silahkan admin. Baik, marilah kita buka kitab Al-Mughni Libni Qudamah, juz awal Sohifah 1641. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu 'ala rajuli nikahu bintihi minaz-zina. Ya, saya tidak akan mengartikan secara harfiah ya. Langsung saja maksudnya saja supaya lebih gamblang. Dan haram bagi laki-laki menikahi anak perempuannya yang dihasilkan dari zina. Bahkan di sini ditambahkan ada wa utihi wa binti ibnihi wa binti ibnatihi wa binti ahi wa utihi minaz zina. Nah, mohon maaf, saya di sini fokus dalam satu permasalahan saja, yaitu anak hasil zina sesuai tema ya. Jadi haram bagi laki-laki menikahi anak perempuannya yang dihasilkan dari zina. Atau dengan kata lain, anak hasil zina haram dinikahi oleh ayah biologisnya. Itu. Ibnu Qudamah ini seorang ulama ahli fikih yang bermadhab Hanbali, ya berarti otomatis pendapat ini sesuai dengan pendapat madhab Hambali. Gitu. Selanjutnya, waqala Malikun wa Syafi'i fil masyhuri min madhabihi yajuju dalika kulluhu li'anna aznabiyatun minhu. Ya. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, pada pendapat yang masyhur di kalangan madhabnya, justru sebaliknya, boleh anak hasil zina dinikahi oleh ayah biologisnya. Kenapa? Li'anha aznabiyatun minhu. Karena si anak tersebut dianggap orang lain, ya, aznabiyah, gitu. Dan walatun sabu ilahi san'an, dan tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya secara sara. Ya, jadi tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, cuma bisa dinasabkan kepada ibunya. Itu menurut madhab Maliki dan madhab Syafi'i. Itulah penjelasan yang ada di dalam kitab Al-Mughni Libni Qudamah. Baik, marilah kita sekarang buka dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, Sohifah 198, cetakan atau fikih. Nah, di sini ada kalimat wahal yahillu nikahul mutawalladati min zina. Qala Abu Hanifah wa Ahmad la yahillu wa qala Syafi'i yahillu. Nah, ini maksudnya kurang lebih seperti begini ya, maksud daripada penjelasan kitab ini. Dan apakah halal menikahi anak yang dilahirkan dari zinahnya? Maka menjawab Abu Hanifah dan Imam Ahmad, tidak halal, alias tidak boleh. Sama ya kayak tadi penjelasannya. Jadi anak hasil zina tidak boleh dinikahi oleh ayahnya. Tetapi menurut Imam Syafi'i boleh, alias halal, ma'al karohah tapi makruh. Jadi boleh tapi makruh. Itu penjelasan yang ada dalam kitab Rahmatul Ummah. Baik, marilah kita sekarang buka kitab Madzhabul Arba'ah, juz 4 halaman 63 sampai 65, cetakan Darul Kutub Ilmiah Beirut. Ya, di sini lebih gamblang, lebih panjang bahasanya. Saya baca dari pendapat Imam Hanafi dulu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Paman zana bimro'atin hurimat ala usulihi wa furu'ihi. Artinya, barang siapa yang berzina dengan seorang wanita, maka wanita itu menjadi mahram bagi usul dan furu'nya si man tersebut. Maksud usul di sini ayahnya, maksud furu' di sini anak lelakinya. Ya, maka dengan pernyataan itu fala tahilu li abihi wala li binihi, maka wanita itu tidak halal bagi bapaknya dan tidak pula bagi anak laki-lakinya. Selanjutnya, wa yahrumu ala zani usuluha wa furu'uha, dan laki-laki yang berzina tersebut menjadi mahram bagi usul dan furu'nya wanita yang dijinainya itu. Maksud usul di sini ibunya atau neneknya, maksud furu' di sini anaknya atau cucunya. Maka dengan pernyataan itu fala yahilu, maka tidak halal lahu bagi si man yang berzina itu ayatajawaja bintaha, menikahi putrinya, sawaun kanat mutawaladatan min ma'i, sama ada anak yang terlahir itu hasil dari maninya, aw min guri, atau dari mani orang lain. Nah, di sini kita fokus dengan kalimat fala yahilu lahu ayatajawaja bintaha, karena ini berkaitan sekali dengan tema kita ini. Kalau boleh saya contohkan, umpamanya begini. Si Zaid berzina dengan seorang janda yang bernama Maryam. Kala itu Maryam sudah punya anak namanya Wati umpamanya. Kemudian hasil dari zina Maryam punya anak lagi dari si Zaid namanya Laila. Nah, maka Wati dan Laila sama-sama anak Maryam. Sedangkan Maryam berzina dengan Zaid. Berarti di situ ada dua anak, yang satu anak hasil zina dengan Zaid, yang satu anak dari orang lain. Nah, maka kedua-duanya antara Wati dan Laila itu haram dinikahi oleh Zaid. Maka bahasanya di sini fala yahilu lahu ayatajawaja bintaha, maka tidak halal bagi si orang yang berzina itu menikahi putrinya wanita yang dijinai itu, sama ada si anak orang terlahir itu dari maninya atau dari mani orang lain. Itu maksud daripada kalimat ini. Nah, ini adalah pendapat madhab Imam Hanafi. Selanjutnya kita lihat penjelasan Imam Syafi'i, masih di kitab yang sama. Di sini ada kalimat hadza wa yajuju lirajuli ayatajawaja bintahu al-mahluqata min mahi zinan fa idza zana bimra'atin wa hamalat minhu sifahan wa ja'at bi bintin fa inha la tahrumu alaihi li anna ma'az-zina la hurmata lah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Artinya bagi laki-laki tersebut, maksudnya laki-laki yang berzina itu boleh menikah dengan anak perempuannya yang tercipta dari maninya lantaran zina. Jika dia berzina dengan seorang perempuan kemudian hamil darinya di luar nikah lalu melahirkan seorang anak perempuan, maka anak perempuan ini bukanlah seorang mahram baginya, karena kata di sini lahur matalah li anama azina lahur matalah, karena tidak ada kemahruman pada air zina. Jadi kesimpulan menurut Imam Syafi'i boleh ya menikahi anak perempuannya yang dihasilkan dari zinahnya. Jadi ayah biologis bisa menikahinya. Ini menurut madhab Imam Syafi'i. Lanjut menurut pendapat Imam Malik,
paman zana, ya di sini ada kalimat paman zana bimra'atin fa inna lahu ayatajawaja bi usuliha wa furu'iha. Maka barang siapa yang berzina dengan seorang perempuan, maka dia boleh menikah dengan usul dan furu'nya. Nah, ini fokus dengan kalimat furu'nya. Ya, usul tadi sudah dibahas ya. Kalau usul itu orang tuanya, kalau furu' anaknya, berarti boleh. Ini menurut Imam Malik. Nah, sepakat nih Imam Syafi'i dan Imam Malik, boleh. Kemudian yang terakhir menurut madhab Imam Ahmad Hambali ada kalimat paman zana bimra'atin hurimat alaihi ummuha wa bintuha wa hurimat ala abihi wa banihi. Artinya barang siapa yang menzinai seorang wanita, maka ibu dan anak perempuan wanita tersebut menjadi mahram baginya. Maksudnya bagi laki-laki yang menzinainya. Dan wanita yang dizinai tersebut menjadi mahram bagi bapak dan anak laki-lakinya. Nah, ini menurut Imam Ahmad Hambali sama ya, tidak boleh, haram hukumnya. Sepakat berarti Imam Hambali dengan Imam Hanafi, itu tidak boleh. Madhab Syafi'i dan Imam Maliki mengatakan boleh. Nah, inilah kedua perbedaan pendapat antara ulama fuqaha. Itulah penjelasan yang ada di dalam kitab Fikih Al-Madhabil Arba'ah. Itulah yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.